Berikut kita lanjut ke Pak Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional. Silahkan Pak Gus Pardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herman, Bapak narasumber, moderator, teman-teman para wartawan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan pada kegiatan yang sangat luar biasa yang digagas oleh kawan-kawan media di DPR RI ini. Dari judul yang disampaikan ini sangat luar biasa, di mana disampaikan dan ini adalah bagian daripada tugas media. Tentu saya memberikan apresiasi di mana ada upaya-upaya dari kawan-kawan wartawan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada kegiatan kita pada siang hari ini? Saya meninggalkan acara di balik yang sedang membahas tim tentang DKJ. Saya lebih mengutamakan undangan dari kawan-kawan media ketimbang yang diundang oleh pimpinan Panja. Itu menandakan pentingnya kegiatan ini. Apa yang menjadi misi pesan daripada pertemuan kita pada hari ini? Pertama adalah judulnya merajut. Ada keinginan dari teman-teman setelah terjadi pemilu ini pasti akan menimbulkan dinamika. Itu tidak bisa kita sangkal. Tebal, tipis, besar, kecil tergantung kepada pandangan dari masing-masing peserta pemilu dan tergantung juga dari persepsi dari pandangan dari berbagai elemen masyarakat. Apa yang dirajut? Yang dirajut itu adalah kebersamaan. Luar biasa. Ini pesannya sangat luar biasa dan ini harus menjadi kontribusi besar bagi kita. Tema-tema ini kalau dapat juga disosialisasikan bukan hanya untuk di DPR ini, tetapi pesan-pesan ini harus disampaikan ke seluruh elemen masyarakat. Dan itu adalah sangat-sangat ditunggu karena memang bagaimanapun setelah terjadi pemilu ada yang tercabik-cabik akibat daripada berbagai dinamika, problem dan lain sebagainya. Apa kebersamaan dalam rangka membangun negeri sangat mulia. Setelah usai pemilu 2024. Dari logika berpikir topik ini bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Dari judul yang disampaikan merajut kembali berarti ada sesuatu yang sobek. Sesuatu yang cabik. Itu logika yang kita tangkap dari judul. Dan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak boleh menafikan itu adalah menurut emat saya adalah sunnatullah. Saya dari Sumatera Barat. Ada pepatah Minang yang mengatakan di sini. Biduk lalu kiambang Batawi. Bahasa Indonesianya adalah biduk itu
sampan. Sampan ketika dia berlayar, dia membelah air. Setelah dia berlalu, air yang terbelah tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa diatur, dia akan bertaut kembali. Ini adalah merupakan sunnatullah. Dan ini menjadi filosofi hidup dan kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara menurut pandangan saya. Nah, ini ditangkap oleh kawan-kawan media bahwa keadaan kejadian yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan pemilu dari sejak awal sampai dengan detik ini banyak persoalan-persoalan dan saya tidak usah ungkapkan dengan berbagai kalimat dan lain sebagainya itu. Saya adalah di Komisi 2. Tentu adalah orang yang bagian yang bertanggung jawab sukses atau tidak suksesnya pemilu itu. Oleh karena itu, di sini saya sering sampaikan di berbagai mass media. Di berbagai mass media. Yang ingin saya sampaikan adalah adanya wacana untuk melakukan angket. Selalu saya katakan hak angket adalah merupakan hak dari masing-masing anggota DPR. Barusan saya juga ditanya setelah keluar dari balik. Sampai detik ini masih ada pertanyaan yang semacam itu. Apakah ada orang yang berhak untuk melarangnya? Tidak ada. Karena itu adalah merupakan hak dari anggota DPR. Saya adalah pendukung dari Prabowo 02. Ini yang perlu saya tegaskan. Tetapi untuk mekanisme hak angket ada aturan main yang diatur. Apa itu? Itu adalah hak inisiatif dari anggota yang minimal didukung oleh 25 orang dan minimal lebih dari satu fraksi. Artinya kemarin terjadi paripurna membuka masa sidang lalu ada beberapa teman-teman yang menyatakan adanya hal-hal yang semacam itu diungkapkan. Menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu tidak termasuk proses mekanisme terhadap tata aturan untuk melaksanakan hak angket. Itu yang perlu saya tegaskan. Hak angket itu gampang-gampang saja, tidak ada persoalan. Saya dengan Pak Herman bersepakat, lalu berkumpul kami, ada jumlahnya 25 orang, lalu dibuatlah surat, lalu diajukan ke pimpinan, lalu pimpinan mengadakan rapat, apakah terpenuhi syarat-syarat itu atau tidak. Inilah yang menurut hemat saya yang perlu harus difikirkan. Menurut pandangan pribadi saya, hak angket insya Allah tidak akan terjadi. Itu feeling saya. Di satu sisi, hak angket adalah hak daripada anggota dewan. Jadi jangan salah paham nih. Tapi feeling saya menyatakan hak angket tidak akan terjadi. Apalagi terakhir partai besar menyatakan belum diperlukan. Ini sesuatu yang menyatakan pendapat saya itu makin memperkuat, mengkorkop pandangan saya terhadap hak angket itu insya Allah tidak akan terjadi. Oleh karena itu bagaimana peran fungsi wewenang daripada anggota DPR? Undang-Undang U17 sudah mengatur tentang hiruk pikuk. Kalau istilahkan tadi ada hiruk pikunya. Ada persoalan-persoalan hukum, ada persoalan-persoalan administrasi, ada persoalan-persoalan hitungan-hitungan yang
dikatakan di markup, dimanipulasi dan lain sebagainya, ada kanal yang mengatur tentang hal itu yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Tidak ada satupun peserta pemilu, apakah pasangan calon, partai politik, para caleg yang terlibat dalam pemilu 14 Februari ini, kalau merasa dirugikan, ada aturan main yang diberikan ranah. Jadi tidak ditutup. Diberikan ranah, silahkan tanya, silahkan gugat kepada Bawaslu. Silahkan kalau berkaitan tentang etika, silahkan ajukan ke DKPP. Kalau berkaitan terhadap penghitungan yang belum selesai, tentu harusnya diselesaikan dulu. Baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping itu secara politis, bagaimana pula dengan itu kan menurut undang-undang, bagaimana dengan peran serta daripada anggota dewan. Kebetulan aturan main di DPR RI ini juga memberikan ranah kepada Komisi 2 untuk melakukan pengawasan. Kebetulan Komisi 2 bermitra dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Oleh karena itu, kata saya kenapa tidak diperlukan adanya hak angket, ada kanal, ada aturan main yang mengatur tentang hal ini. Kenapa tidak ini yang dilakukan? Nah, oleh karena itu, insya Allah tadinya memang sekarang ini jam 10 tadi, kita akan melakukan RDP meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk menjelaskan tahapan-tahapan daripada pelaksanaan pemilu yang baru saja kita lalui itu. Ternyata memang setelah kami itu dirapatkan dalam pleno, ternyata surat dikirim kembali oleh KPU meminta agar ditunda dan kami sudah sepakati pelaksanaan daripada RDP itu akan dilakukan setelah tanggal 20 Maret yang merupakan hari terakhir pelaksanaan daripada rekapitulasi atau mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Nah, artinya adalah bahwa kewenangan DPR tidak dihambat siapapun anggota fraksi, baik pendukung 01, 02, dan 03, di mana Komisi 2 itu terdiri dari berbagai pendukung paslon itu. Saya katakan di media, dibuka juga ruang, sampaikan apapun. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Asto, saya juga dimintai pertanyaan wartawan ya, yang menanyakan tentang apa jumlah pemilih daripada Pak Ganjar memang dimatikan 17%, tidak boleh lebih. Ada dikatakan ini di markup. Buka ruang seluas-luasnya, sampaikan bukti yang jelas. Sehingga tidak hanya di situ, di MK pun ini kalau di undang-undang hasil pemilu bisa dibatalkan. Kalau di DPR kan tidak bisa dibatalkan, hak angket kan juga nggak bisa membatalkan hasil pemilu. Tetapi Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil daripada pemilu. Mana yang lebih urgen kalau memang substansi daripada pembahasan evaluasi itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya tadi kami dibalik dari berbagai fraksi pendukung 01, 2, 3, fine-fine saja. Luar biasa. Artinya pesan daripada judul ini sudah diwejawantahkan oleh kawan-kawan. Hanya di luar, nggak tahu saya apa memang disetting oleh media atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kami dari 01, 02, 03 sedang membahas DKJ, ternyata satu padu pandangannya, pendapatnya, kalau itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat. Jadi kita barangkali tidak ada perbedaan di fraksi ini kalau sudah bicara bangsa dan negara, sudah bicara tentang rakyat, bagaimana
adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu saya yakin dan percaya karena ada aturan-aturan main terhadap proses pelaksanaan pemilu itu, kalau dianggap berbagai hal yang tidak kita berkenan di dalamnya, ada aturan-aturan main. Inilah barangkali yang menyudahi hiruk pikuk dari berbagai dinamika kalau memang itu ada. Jadi penyelesaiannya ada di ranah hukum, penyelesaiannya ada di ranah politis, kami di Komisi 2. Dan kalau memang ini juga belum merupakan sesuatu yang dianggap, tentu tidak ada hak dari siapapun untuk melanjutkan kepada yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya dengan sudah disahkannya kemudian ada mekanisme yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, itu adalah merupakan hak dari mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Pak Herman, saya adalah orang yang gagal. Maaf. Untuk berlanjut kembali. Yang lawan saya adalah, maaf, tidak pernah jadi anggota partai politik, tidak pernah anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi. Bayangkan, saya maaf, saya ini PNS dulu, akademisi, dosen. Saya aktivis 3 periode dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pernah jadi pimpinan. Biaya yang saya keluarkan karena saya ini adalah mitranya Komisi 2 bidang pelaksana pemilu. Maaf, naudzubillah. Saya ini orang santri nih, Kang. Saya ini sekolahnya di sekolah yang didirikan oleh Buya Hamka. Namanya Sekolah Perguruan Tawali Padang Panjang yang Pak Zakar Sinur mendirikan Gontor. Beliau itu adalah mantan dan pernah pimpinan perguruan itu. Tentu saya tidak pernah berbohong. Insya Allah saya usahakan untuk tidak pernah berbohong. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya selama pemilu tidak pernah melakukan money politik. Biaya politik wajib. Money politik bagi saya adalah sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Karena kata hadis, la'natullahi ala rasyi wal murtashi. Allah akan melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat alat peraga. Saya memberikan jilbab, mukena, jam dinding, dan itu diatur oleh undang-undang. Hanya itu. Biayanya 2 kali lipat dari ketika saya maju, Kang. Ternyata saya kalah. Tapi bagaimana di sana? Aduh, sangat luar biasa, terang benderang. Ini memang sesuatu yang jungkir balik. Saya bilang aja nih teman beliau nih, nggak usah saya sebut lah, teman akrab saya. Iya, dia ke kampung saya, yang disebutkan namanya itu, ke kampung saya 3 tronton, 3 truk ke kampung saya. Terang benderang, saya laporkan di Komisi 2, tapi sampai detik ini tidak terjadi. Kalau itu masih lumayan, kalau yang money politik, serangan fajar. Kata orang, saya tidak tahu, yang mengalahkan saya ini nggak kurang uangnya keluar dari, maaf, off the record nih, 50 M. Kata orang-orang yang menyampaikan kepada saya. Benar apa tidak, saya tidak tahu. Bayangkan saja saya ini incumbent, menurut Rakernas wajib nomor urut 1. Ternyata saya nomor urut 2. Itu bagaimana? Ada apa? Ini kan kalau kita bedah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman ini, apa yang kita temukan di 2019, apa yang kita temukan di 2014, 2009, makin lama dinamikanya ini, carut marutnya, keberaniannya. Oleh karena itu, saya berpikir, apa yang kita cari dalam berdemokrasi ini? Kualitaskah, kuantitaskah? Seperti yang saya contohkan tadi.
Dan naudzubillah, bukan untuk saya membanggakan diri. Dan banyak orang yang tumbang pada hari ini di DPR. Yang saya lihat adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Tetapi dia digantikan oleh orang yang sama sekali tidak paham tentang apa yang akan mereka sampaikan. Terlalu panjang untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kuspardi.